Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah akan menjadi motivasi bagi kita semua, yaitu hadis Arba'in Nawawi ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhrin radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasrata masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhr berkata, saya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampunya. Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kamu adalah karena banyaknya bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada lautan, ada daratan, ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Kebetulan hadis ini berhubungan dengan perintah dan larangan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita itu bertanya, bagaimana supaya kita mendapatkan gelar kinasihnya Allah, kekasihnya Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Tentunya jawabannya adalah kita harus pandai-pandai ketika kita berada pada larangan dan pada perintah. Bagaimana ketika kita berada di bingkai larangan? Seperti hadis Nabi yang tadi, yaitu manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang maka jauhilah. Berarti sebagai muslim kita harus menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Kita jauhi, harus dijauhi dan jangan pernah melakukannya. Contohnya apa? Larangan misalnya minum khamr, mencuri,
berzina dan lain-lain. Itu semua adalah larangan yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Tapi ada juga manusia yang sukanya ngeyel, takonai, seperti minum homer. Cek takon, bagaimana kalau minumnya itu hanya sedikit Ustadz, hanya sakcrit, apakah juga haram atau dibolehkan gitu? Minum walaupun sedikit itu tetap haram. Al haramu bayinun. Jadi sedikit atau banyak tetap haram, tetap berdosa. Kemudian mencuri contohnya juga harus dijauhi. Ada yang ngeyel tanya, bagaimana kalau mencurinya itu sedikit? Apa ada mencuri sedikit? Kan mencuri ada dari tingkat kecil sampai tingkat besar. Yang besar itu koruptor sampai triliunan, yaitu. Terus kalau yang kecil apa contohnya? Kalau di kampung kita dikenal dengan mengutil, ya. Ngutil sidik saidik, apakah juga berdosa? Gitu tanya. Masih mencuri itu sedikit tetap berdosa. Apalagi sekarang berzina. Berzina juga begitu, harus dijauhi karena itu adalah larangan. Ada yang tanya, bagaimana kalau zinanya hanya sedikit, hanya sendulit? Piye zina kok sedikit itu yang kayak gimana ya? Masih ngenyang. Saya itu nggak mampu menjauhi zina karena pacar saya terlalu cantik, terlalu semlohi, terlalu menggoda. No, tidak ada untuk larangan itu semampunya. Untuk menjauhi larangan itu harus mutlak dijauhi. Jangankan menjalankan kecil, sedikit, mendekati saja itu tidak boleh. Untuk larangan kita mutlak menjauhinya. Sedangkan bagaimana kita duduk di bingkai perintah? Seperti hadis Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampunya. Gitu. Jadi semampunya. Apa saja contohnya? Contoh perintah ya puasa, zakat, haji, sholat dan lain-lain. Untuk puasa juga semampunya. Maksudnya kalau tidak mampu berpuasa karena sakit, kita boleh tidak berpuasa, bisa menggantinya di hari lain. Atau tidak mampu puasa karena sudah tua, karena sudah sepuh, kita juga boleh tidak puasa dengan mengganti membayar fidyah. Begitu pula zakat, haji, semuanya itu untuk yang mampu. Kemudian yang utama, contoh utama adalah sholat. Sholat juga begitu. Jangan pernah ditinggalkan karena itu adalah perintah. Dan dalam hadis tadi disebutkan semampunya, mastata'tum. Nah, sholat rukun, salah satu rukunnya itu berdiri, harus berdiri ya. Tapi Allah tidak mau menyusahkan hambanya. Rasulullah tidak mau menyulitkan umatnya. Yang tidak bisa berdiri boleh sholat dengan duduk. Yang tidak bisa duduk boleh sholat dengan berbaring. Begitu semampunya, asal jangan pernah ditinggalkan. Karena itu sholat. Kemudian sholat lagi ini contoh di masyarakat yang kadang itu eyel-eyelan karena antara yang paham, yang sering ngaji dengan yang tidak paham, tidak pernah ngaji, itu eyel-eyelan. Yang tidak pernah ngaji merasa lebih pinter, lebih ngerti, akhirnya terjadilah
kesulitan-kesulitan. Contohnya ini kita satu kampung mengadakan ziarah wali, berarti ini bermusafir ya. Ini adalah tentang sholat musafir. Seorang musafir akan diberikan keringanan oleh Allah tentang sholatnya, yaitu boleh menjamak, menjadikan 2 sholat dalam satu waktu, boleh dikerjakan dalam satu waktu, juga boleh mengqashar, meringkas sholatnya yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, terjadi ziarah wali. Terus di bus itu sudah diumumkan, saudara-saudara sekalian, nanti sholat duhur dan asar kita jamak takhir. Berarti kalau di jamak takhir, sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Setelah ziarah semua diminta kembali ke bis, ternyata ada yang hilang 5 orang. Nah, panitianya bingung, ditunggu lama sekali, padahal ini harus mengejar waktu. Nah, dicari salah satu panitia, ternyata mereka berjamaah sholat duhur dan 4 rakaat. Kemudian ditanya, katanya sholat 4 rakaat itu lebih baik, sholat pada waktunya itu lebih baik. Mereka tidak mengerti, padahal Allah itu sangat senang, sangat suka keringanan yang diberikan itu dijalankan. Allah itu tersenyum melihat orang-orang yang menjalankan keringanan yang sudah diberikan, bukan orang yang ngeyel. Sholat tepat pada waktunya, tapi tambah terjadi kesulitan-kesulitan seperti tadi itu. Begitu. Nah, intinya hadis tersebut adalah tentang larangan kita jalankan, kita jauhi secara mutlak, sedangkan perintah kita jalankan semampunya. Ambil yang mudah, tinggalkan yang sulit, seperti itu. Karena Allah tidak suka mengangel-angel, mempersulit hambanya, tapi manusia sendiri yang kurangnya ilmu jadi mempersulit dirinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salahnya, ada kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Ramadan, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang.